Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil tentang penelitian kami yang berjudul Pertumbuhan bibit kelapa sawit atau dengan nama latin Elaeis guineacis Jack pada berbagai perbandingan media tanam solid decanter dan tandan kosong kelapa sawit pada sistem single stage dengan saya sendiri Nasruddin dan teman saya Nur Faida, Indah Safir Magesan, Arifah Turwa. Inilah hasil pemaparan kelompok kami. Baik, saya di sini akan membacakan pendahuluan dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Pendahuluan. Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu jenis perkebunan yang memproduksi posisi penting dalam sektor pertanian, umumnya di sektor perkebunan khususnya. Pada awal 2001 sampai 2004, luas areal kelapa sawit dan produksi masing-masing tumbuh dengan laju 3,97% dan 7,25% per tahun, sedangkan ekspor meningkat 13,05% per tahunnya. Kelapa sawit merupakan komoditi andalan Indonesia yang berkembang pesat di Indonesia karena menghasilkan minyak atau lemak. Secara umum, limbah dari kelapa sawit terdiri dari 3 macam limbah, yaitu limbah cair, limbah padat, dan gas. Limbah yang berasal dari proses pengolahan berupa tandan kosong kelapa sawit atau yang disingkat dengan TKKS. Solid juga merupakan salah satu limbah padat dari pengolahan kelapa sawit. Baik, itulah pendahuluan dari kelompok kami. Mungkin materi selanjutnya bisa dibawakan oleh teman kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan dan metode. Bahan yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah kecambah kelapa sawit, solid decanter, kompos tandan kosong kelapa sawit, dan tanah subsoil dari kebun bangun PTPN 3. Air, polybag ukuran 35 x 40 cm, isi pembibitan dipilih dekat sumber air damai baik tidak tergenang. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah campur, gembor, meteran, pacak, sampel, alat tulis, selang air. Pelaksanaan penelitian yang dilakukan seperti persiapan areal pembibitan, areal cangkul untuk menekan pertumbuhan gulma di polybag, dan di areal pembibitan interval penyiangan disesuaikan dengan keadaan gulma di pembibitan. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Hasil pada tabel 1 menunjukkan bahwa media tanam campuran subsoil tambah olitik dan ter tambah TKKS dengan perbandingan 10 banding 10 memberikan pengaruh paling baik pada tinggi bibit dan menghasilkan tinggi bibit tertinggi yaitu 35 sampai 60 cm. Dari hasil penelitian didapat perlakuan media tanam berpengaruh nyata terhadap tinggi tanam umur 12 dan 14 MST dan berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman. Umur 6,8 dan 10 MST lampiran 4 sampai 13. Dapat dilihat hasil tinggi tanaman tertinggi pada 14 MST dan diameter batang terdapat pada perlakuan media campuran subsoil tambah solid decanter tambah TKKS dengan perbandingan 10 banding 10 banding 80. Hasil ini diduga karena kandungan kompas TKKS yang mengandung unsur hara utama NPK dan Mg yang membantu untuk mendukung pertumbuhan dari tanaman tersebut. Hal ini sesuai dengan literatur PAHAN dalam kurun 2008 tutup kurung yang menyatakan bahwa kompas TKKS merupakan bahan organik yang mengandung unsur hara utama. Selain diperkirakan mampu untuk meningkatkan efisiensi
merupakan sehingga yang digunakan untuk pembibitan kelapa sawit dapat dikurangi. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang hasil dan pembahasan. Tabel 2 menunjukkan bahwa diameter batang tertinggi diperoleh pada media tanam campuran subsoil tambah solid decanter tambah TKKS dengan perbandingan 10:10:80 0 sampai dengan 68 mm yang berbeda tidak nyata dengan media tanam TKKS 0 sampai dengan 55 mm, dan juga didapat bahwa media tanam berpengaruh nyata terhadap diameter batang dengan hasil tertinggi terdapat pada media tanam campuran subsoil tambah solid decanter tambah TKKS dengan perbandingan 10:10:80 Harahap 2018 yang menyatakan kompos tandan kosong kelapa sawit memiliki sifat yang membantu kelarutan unsur hara yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman. Untuk pengubah amatan jumlah klorofil total daun tertinggi diperoleh pada media campuran subsoil tambah solid decanter tambah TKKS dengan perbandingan 10:80:10. Doberman dan Virus 2000 menyatakan bahwa peranan unsur N yang terpenting adalah sebagai penyusun atau sebagai bahan dasar pembentuk protein dan pembentukan klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Baik, kesimpulan yang kami dapatkan, perlakuan media tanam berpengaruh nyata terhadap semua pengubah amatan kecuali tinggi bibit 6, 8, dan 10 mst. Masing-masing media tanam yang digunakan memberikan tanggap pertumbuhan bibit kelapa sawit yang berbeda-beda. Penggunaan TKKS sebagai media tanam untuk pertumbuhan bibit kelapa sawit dapat meningkatkan parameter rasio tajuk akar pada bibit. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.